Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pratama Putra dari kelas TAN 3B. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang telah saya kerjakan. Jurnal pertama yang berjudul Efisiensi Pemanfaatan Redmut dan Bokasi Limbah Sayuran pada Media Gambut dalam Meningkatkan Ketersediaan dan Serapan Hara Tanaman Loba. Lahan marginal kali ini adalah tanah gambut. Tanah gambut sering disebut sebagai lahan marginal karena memiliki kesuburan yang rendah, pH yang sangat masam, dan drainase yang buruk. Kemasaman lahan gambut ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, terkumpulnya sisa-sisa tanaman selama bertahun-tahun dan terjadinya proses pembusukan mikroorganisme. Jurnal ini menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam pertanian, khususnya pada tanah gambut, adalah rendahnya pH dan kesuburan tanah. Tanah gambut seringkali memiliki sifat asam yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penggunaan bahan amelioran dan pupuk organik. Amelioran merupakan bahan yang dapat memperbaiki tanah dan mengatasi kemasaman tanah. Salah satunya yaitu lumpur merah atau redmut sebagai pembenah tanah karena memiliki pH yang sangat basah. Selanjutnya, bokasi kompos dari limbah sayuran dapat meningkatkan kandungan nutrisi dan memperbaiki sifat biologi tanah. Pemberian bokasi diharapkan dapat meningkatkan populasi mikroorganisme yang bermanfaat dan mendukung proses dekomposisi. Tabel 5 menunjukkan bahwa konsentrasi unsur N, P, dan K pada jaringan relatif sama pada 9 kombinasi perlakuan yang diuji. Dosis pemberian redmut dan bokasi limbah sayuran terendah yaitu 18 ton redmut per hektar dan 15 ton limbah sayuran per hektar. Merupakan dosis yang efisien untuk pertumbuhan dan hasil loba di tanah gambut. Jurnal kedua yang berjudul Perbaikan Sifat Kimia Tanah Bekas Tambang Batu Kapur dengan Pemberian Kompos Kotoran Sapi di PT Semen Padang. Lahan krisis bekas tambang kapur. Lahan bekas tambang kapur ini sering disebut lahan krisis karena proses pertambangan sangat merusak tanah, seperti hilangnya vegetasi penutup lahan, perubahan topografi, dan perubahan lapisan pada tanah. Lahan kritis bekas tambang kapur. Jurnal ini berfokus pada permasalahan yang dihadapi oleh lahan bekas tambang, khususnya di daerah Eks-Limosten di Padang, Sumatera Barat. Penambangan yang dilakukan oleh PT Semen Padang telah menyebabkan perubahan signifikan pada sifat fisik dan kimia tanah, mengakibatkan rendahnya kesuburan dan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Kotoran sapi sebagai pupuk organik untuk meningkatkan sifat kimia tanah dan mendukung perubahan spesies tanaman pionir seperti terumbu besi. Hasil analisis tanah awal bekas tanah kapur. pH aktual H2O sebesar 7,667 dengan kriteria agak alkalis. Lahan bekas tambang kapur mengandung C organik sebesar 0,0001%. Hasil analisis juga menunjukkan kriteria KTK yang sedang dengan nilai sebesar 19,00 mE per 100 gram. Hasil analisis pada tanah tambang kapur PT Semen Padang menggambarkan bahwa tanah pasca penambangan mengalami degradasi yang berat dan tanaman didominasi oleh kapur. Perlakuan terbaik berdasarkan penelitian untuk memperbaiki sifat kimia tanah lahan bekas tambang kapur adalah pemberian kotoran sapi. Sekian hasil dari review jurnal saya. Kalau ada kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.